Di dalam tiap kehidupan kita ini, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, saudara. Coba kita mau baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di Alkitab dikatakan hampir mengenai jangan takut, jangan khawatir, hampir 365 kali Tuhan bicara. Pas kebetulan setahun itu ada 365 hari. Jadi ingin Tuhan sampaikan dalam setiap hidup kita ini, seringkali kita sebagai manusia mengalami sebuah takut. Jujur, setiap hari Tuhan ingin bicara buat setiap hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Setiap hari. Kalau ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya, saya percaya apa yang ditulis Nabi Yesaya yang kita akan Tuhan sampaikan malam hari ini pun ada buat hidup saudara dan saya. Banyak hal, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang sering kita hadapi hari-hari ini. Kalau saya mau katakan buat saudara sekalian, adakah di antara kita yang gak pernah mengalami takut? Saya percaya sejak kita bangun tidur pun sampai kita tidur, ada satu kekhawatiran takut. Ada di antara kita nggak pernah mengalami ketakutan. Tetapi firman ini ditujukan di dalam Yesaya ini, di mana saat itu bangsa Israel dalam pembuangan, bangsa ini berseru kepada Tuhan. Dia mengalami aniaya. Di tempat pembuangan di Babel, dia mengalami tekanan. Dia mengalami sesuatu penderitaan yang begitu berat yang harus dialami di tengah-tengah pembuangan. Kemudian bangsa ini datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Setiap doanya, setiap apapun dia naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan rupanya mendengar. Maka lewat Yesaya ini Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa pertolongan pada saat itu? Pada saat itu yang terjadi, saudara tahu, kalau kita melihat campur tangan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu itu, dia kirim namanya Raja Kores. Kalau kita melihat siapa sih Raja Kores, coba kita buka Yesaya 44 ayat 28. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Coba lihat di dalam Yesaya 45 ayat yang pertama. Yesaya 45 ayat pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tinggal tertutup. Satu lagi ayat Yesaya 45 ayat 13. Ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores, untuk Kores maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya.
Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Seringkali kita berkata, siapa Kores? Apakah dia anak Tuhan? No. Kores itu raja Persia. Dia bukan anak Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia orang penyembah berhala. Tapi dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya, melakukan pembebasan terhadap umatnya. Aneh. Karena apa? Apapun bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam setiap hidup kita ini. Di dalam hidup kita seringkali ketika engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, masalah apapun terjadi dalam hidup kita, seringkali kita berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Jangan pernah kita batasi dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Seringkali kita dibatasi dengan apa yang pasti yang menolong anak Tuhan, hamba Tuhan. Berapa kali sering kita kecewa dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan berdaulat penuh dengan cara Tuhan. Dia akan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita ini. Pesan Tuhan buat hidup kita ini di awal ini apa? Jangan pernah batasi. Ketika Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita ini, Dia akan pakai dengan cara apapun untuk menggenapkan setiap rencana atas hidup kita ini. Yang terpenting apa? Serahkan semua kepada Tuhan. Jangan pernah melihat apapun, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik hidup kita. Seringkali kita melihat kenyataan yang ada dalam hidup kita ini. Kita melihat kenyataan, kok seperti ini? Orang yang seringkali kita di dalam hidup kita terhadap setiap ada masalah, pertolongan yang seringkali kita harapkan seperti apa yang kita pikirkan. Terus terang, ketika tidak seperti apa yang kita pikirkan, kita nolak. Bukan. Hari-hari ini yang saudara perlukan di dalam hidup kita, belajar pekah di dalam Tuhan. Siapa tahu Tuhan kirimkan Kores dalam hidup kita sebagai sebuah jembatan untuk kita melangkah di dalam Tuhan. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dalam setiap hidup kita ini. Nggak ada yang pernah tahu. Tetapi rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik atas setiap hidup kita ini. Amin, saudara. Kata takut, saya coba cari tahu. Kata takut itu, ya kan, dalam bahasa Ibrani, yare. Apa sih yare? Yare itu ketakutan, gemetar, merasa akan terjadi sesuatu yang akan mengerikan. Itu yare. Tetapi ada sebuah kata takut yang lain, saudara. Yang orang katakan yirah. Hira ini takut, kata dasar yang sama takut. Tetapi arti pengertian yang berbeda. Karena yira, takut seperti kita dalam hari, takut pergi, takut masa depan. Tetapi pengertian yang lain juga yira, bisa dalam arti kata, takut akan Tuhan. Tetapi bukan kalau yare itu sebuah ketakutan. Ketakutan inilah yang sering kali membuat sesuatu di dalam hidup kita akan terjadi sesuatu. Berapa sering kali kita mengalami sebuah ketakutan? Pernah saudara alami? Ketakutan demi ketakutan. Kita wajar kalau hidup kita ada dalam rasa takut. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam sebuah ketakutan, di dalam ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita hidup di dalam ketakutan, semua tujuan jahat untuk memisahkan kita dari Sang Pencipta kita. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat akan kuasa Tuhan
bekerja di tengah-tengah kita. Ini tujuan. Karena firman katakan di dalam Timotius 1 ayat 7, coba buka 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau hari-hari ini kita mengalami sebuah ketakutan dan khawatir, percayalah itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat yang mencoba supaya kita dipisahkan dengan kasih karunia yang sudah kita terima. Kapan kata takut itu pertama kali ada? Kata takut, saya coba cari tahu saudara. Coba kita baca di dalam Kejadian 3. Kita baca, ini ayat cukup panjang dari ayat 1 sampai 9. Coba, sampai Kejadian 3. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lah saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, perhatikan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa manusia takut saat itu? Karena sebuah dosa. Dalam hidup kita, salah satu yang membuat kita takut, dosa. Hari-hari ini, kalau engkau mengalami sebuah dosa dalam hidupmu, engkau merasa sebuah ketakutan, bersyukur. Karena apa? Ada roh Tuhan yang bicara kuat dalam hidup kita ini. Pada waktu pertama kali manusia jatuh, karena tipu daya dari si jahat, dia takut. Dia telah berbuat sebuah dosa di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, sekalipun manusia itu berbuat dosa. Setiap orang takut dan berbuat dosa, orang itu mencoba menutupi setiap ketakutannya, dosa yang dia buat. Kebiasaan orang menutupi. Berapa kali, seringkali dalam hidup kita pun sama. Kita seringkali mencoba menutupi dosa kita dengan segala macam apapun dalam hidup kita. Kita berusaha menutupi supaya orang tidak melihat pelanggaran kita, dosa kita apapun, semua ditutupin. Tetapi Allah tahu apa yang dibuat. Saya mau katakan, sekalipun sejahat kita, sedosa apapun, tetap Tuhan punya inisiatif yang pertama untuk mencari kita. Di tengah-tengah taman ini, Tuhan berjalan. Ketika dia berjalan, dia panggil, di manakah manusia? Tuhan tahu enggak? Tahu, dia panggil dia. Tapi manusia berusaha menutupi setiap ketelanjangan dengan apa? Pohon ara, dia tutupin. Pikir dia, kalau dia tutupi semua dia akan aman. No. Tetapi sekali lagi,
Tuhan tahu. Kalau kita melihat dari kejadian ini, Tuhan akhirnya mengambil sebuah kulit. Saya percaya mungkin kulit domba yang dikorbankan untuk membuat cawat. Ada sebuah korban yang ditutupi saat itu. Ini yang terjadi, saudara. Sebetulnya celah siap dosa kita ini dari apa, saudara? Ada dua hal yang menjadi celah dalam hidup kita ini. Yang pertama, kalau kita melihat kejadian ini, coba buka di dalam Kejadian 3 tadi ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena ia memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Celah yang pertama seringkali dalam hidup kita lewat apa? Mata. Kenapa? Pertama kali perempuan itu melihat. Seringkali berapa kali hidup kita mata ini bisa menjadi dosa. Jendela mata ini kalau kita enggak dikuduskan Tuhan, mata ini bisa membuat kita celah di dalam dosa. Hati-hati dengan mata kita. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Coba di Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sekali lagi, dengan mata ini hati-hati. Ini pelita dalam tubuh kita ini. Hari-hari ini, gunakan mata kita untuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini. Jangan sampaikan mata ini dipakai untuk hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini banyak yang membuat mata kita berdosa lewat apapun. Tetapi lewat sebuah celah dosa ini masuk pikiran kita. Akhirnya apa? Ikatan dosa udah mulai terjadi tanpa terasa. Hati-hati. Kedua, lewat apa? Lewat telinga, saudara. Kalau kita lihat tadi di dalam kejadian, ketika apa terjadi sebuah percakapan, telinga kita mendengar. Hati-hati juga untuk telinga ini, saudara. Ya kan? Kalau kita nggak benar-benar gunakan telinga ini baik-baik, ini telinga pun bisa menjadi sebuah dosa dalam hidup kita. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini, ayo minta sama Tuhan untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Coba buka di dalam Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikan hari-hari ini bagaimana saudara mendengar di dalam Tuhan. Di ayat Yesaya 41 Tuhan katakan, janganlah bimbang. Kata bimbang pun seringkali dalam arti kata ragu-ragu, khawatir dan cemas. Jangan sampai ada sebuah kebimbangan Tuhan katakan di dalam hidup kita ini. Dan firman Tuhan pun katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kata meneguhkan itu berarti menguatkan dan melakukan. Saudara ingat, ketika Yosua diperintah Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, di dalam Yosua katakan Tuhan berkali-kali berapa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan meneguhkan kita lewat apa tuh? Kalau kita baca di dalam Yosua, yang pertama
Berkali-kali Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Tetapi sebelum ayat itu ada, kita diteguhkan, kita dikuatkan karena apa? Karena firman. Karena janji Tuhan atas Yosua. Kamu akan menerima semua apa yang aku berikan. Ya kan? Janji Tuhan buat Yosua, semua tanah yang subur, berlimpah air susu madu, semua musuh akan tunduk. Ini janji firman dalam hidup Yosua. Tetapi Tuhan tahu, dia mengalami ketakutan, dia mulai kebimbangan. Dan saat itu Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekarang bagaimana sih supaya hari-hari ini kita tidak mengalami sebuah ketakutan ada dalam hidup saudara dan hidup saya? Seringkali kalau saudara cerita, Tuhan izinkan kalau kita mengalami sebuah ketakutan yang seringkali menguasai dalam hidup kita ini. Kalau kita nggak benar-benar bersandar dengan Tuhan dengan kuat, ketakutan itu bisa menguasai dalam hidup kita ini, saudara. Kalau soal saya boleh cerita, saudara, banyak hal yang Tuhan izinkan. Saya harus mengalami sebuah kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini. Kira-kira berapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 7 bulan yang lalu, ketika anak saya baru hamil 3 bulan, 2-3 bulan. Tiba-tiba ketika dia periksa kepada seorang dokter, dokter ini mengatakan bahwa denyut nadi buat anak ini ada sesuatu yang berbeda, tidak normal dengan anak pada waktu di bayi itu. Soalnya nggak normal, detak jantungnya nggak normal, iramanya nggak normal. Dokter ini kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, otomatis sampaikan kepada omahnya. Terus terang ada kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Apalagi Tuhan. Singkat cerita, dokter itu memberikan referensi ke dokter ke Jakarta untuk menindaklanjutkan lebih lanjut lagi, diperiksa untuk mengetahui detak jantung buat anak ini seperti apa. Karena nggak normal saat itu. Ini ada sesuatu yang berbeda. Waduh, saudara, rasanya sebuah ketakutan, Tuhan, apa Tuhan? Hari demi hari ketakutan itu mulai menguasai. Segenap pikiran hidup, rasanya Tuhan apa? Tetapi saya nggak mau hidup terus di dalam sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya saya bicara dengan orang tuanya, dengan anak saya. Ayo kita mau datang kepada Tuhan. Bahwa ketakutan itu seringkali datang dan menguasai hidup kita ini. Ayo, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang sama kedua anak, mantu dan anak saya, mulai hari ini kamu harus baca firman. Mulai hari ini engkau harus punya saat teduh di hadapan Tuhan. Mulai hari ini engkau harus deklarasi mengenai Mazmur 90. Mulai hari ini engkau harus punya sebuah hubungan kuat di dalam. Jangan pernah berhenti sampai anak itu lahir. Setiap pagi bangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Saya ingatkan terus buat anak, ayo bangun. Percayalah, Tuhan punya rencana buat hidup engkau. Tidak ada rencana tanpa kendali yang dari Tuhan. Percayalah, ada rencana yang besar buat hidupmu. Saya terus doa, terus bawa terus. Tiap hari gak pernah berhenti berdoa. 2-3 bulan kemudian periksa lagi sampai menjelang kandungan 7 bulan semulai normal. Sampai anak itu lahir dikatakan
semuanya normal. Ini yang terjadi. Saya sempat Tuhan izinkan saya harus mengalami semua hal yang gak enak. Iya, saya mau katakan, kalau engkau percaya Tuhan, kalau engkau hidup terus di dalam Tuhan, percayalah. Saya mau katakan ngeri-ngeri sedep, saudara. Jangan berpikir ketika kita ikut Tuhan jalannya seperti jalan tol. Hidupmu terus ada terus enak. Enggak, saudara. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin masalah persoalan itu terus datang dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus menjauh dari Tuhan. No, babak belur, saudara. Kalau engkau semakin menjauh, lebih baik aku enggak dekat sama Tuhan. Daripada aku dekat semakin banyak masalah. Keliru, saudara. Karena apa? Ketika kita ada masalah, ada penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dialah yang memberi kita kekuatan. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang gantikan kita di dalam setiap masalah. Dia yang ada di dalam hidup kita. Mulainya bagi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam sebuah ketakutan. Poin yang pertama, buka di dalam Amsal 3 ayat 56. Amsal 3 ayat 56. Poin yang pertama yang harus ada buat hidup saudara. Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Hari ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, percayalah dengan segenap hatimu. Tapi seringkali dalam hidup kita ketika engkau ada dalam ketakutan, engkau dalam kekhawatiran, engkau dalam kebimbangan, seringkali hati kita pun gak akan sejalan dengan Tuhan. Berapa seringkali kita dalam menghadapi masalah Tuhan, ketika aku berdoa, ketika aku datang kepadamu, bukan masalah itu selesai, tapi masalah itu seringkali menjadi berat dalam hidup kita. Sering saudara alami? Pernah ngalami seperti itu saudara? Ketika engkau sudah datang berpuasa, Tuhan aku udah berpuasa nih, aku udah datang kepadamu, aku udah lakukan setiap bagian yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Tapi bukannya persoalan itu selesai saudara, tapi justru banyak persoalan datang dalam hidup kita ini. Apa Tuhan keliru? No Tuhan. Sekali lagi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jangan pakai persandaran dengan pikiran kita. Seringkali kita sandar, kalau aku udah berdoa, kalau aku udah serahkan masalahku kepada Tuhan, maka Dia bertindak, amin. Tetapi jangan pakai persandaran dengan pikiran kita, dengan waktu kita. Pakai waktunya Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita ini. Mulanya firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua yang harus ada, ketika engkau mengalami sebuah ketakutan demi ketakutan ada dalam hidup kita. Coba buka di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Kalau kita udah percaya kepada Yesus, kalau kita udah percaya Tuhan yang akan mengambil alih dalam hidup kita ini, yang poin yang harus ada dalam hidup saudara dan saya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Semuanya serahkan. Berapa dalam hidup kita ini seringkali kita nggak menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita hanya menyerahkan apapun. Serahkan semua ketidakmampuan kita. Mulanya firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Hari ini kalau saudara ada keletihan, kalau hari ini kok ada beban yang berat, firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku, aku
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi seringkali ketika engkau berbeban berat, engkau dalam keletihan, engkau tidak mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini yang Tuhan mau dalam hidup kita ini, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup kita ini, coba buka di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Kalau kita lihat cerita yang lebih jelas, kita buka di dalam Matius 14, coba. Matius 14. Dalam Matius 14 ayat yang ke-25. Ini sebuah cerita. Mungkin ketika Yesus, ya kan, kita baca di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ingat ya cerita ini ya, ketika Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Poin yang tiga yang harus sana, tenanglah. Berapa sering kali kita di dalam ketakutan kita nggak pernah tenang. Ketika kita nggak tenang, saudara tidak melihat, nggak bisa melihat kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Seperti murid-murid ini. Mereka nggak tenang karena apa? Mereka pikir ketika Yesus yang datang, dia pikir apa? Hantu. Berapa hidup kita? Ketika engkau ada masalah, persoalan, engkau hidupmu mulai nggak tenang, engkau khawatir, engkau cemas, engkau takut, engkau bimbang, apapun menjadi sebuah gejolak. Ketika ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, engkau nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Karena pikir itu bukan dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, tenanglah. Belajar tenang di dalam masalah apapun. Yang saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tenang saudara, percayalah, saudara bisa fokus kepada Tuhan. Saya pun pernah ngalami saudara. Ketika terjadi masalah seperti saya nggak tenang, waduh rasanya nggak bisa berdoa saudara. Percaya nggak akan bisa berdoa. Pikirannya kalut, rasanya khawatir, bimbang, takut, campur jadi satu. Nggak bisa doa, nggak bisa. Kalau engkau dalam pergumulan, engkau dalam badai masalah yang berat dalam hidup saudara, seraya percaya saat saudara ada dalam titik itu, saudara rasanya untuk berdoa berat saudara, nggak bisa. Tapi sekali lagi jangan sampai kita dikuasai terus oleh sebuah ketakutan. Nah, satu tujuan iblis supaya memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan, supaya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus dalam masalah dan persoalan kita. Akhirnya pertolongan Tuhan tidak datang dalam hidup kita, dan hidup kita akan semakin terpuruk dan terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Akhirnya apa? Kita bisa menjadi orang yang kecewa di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang marah dalam Tuhan, kita bisa orang yang tinggal Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati. Tapi bersyukur saat itu saya dapat sadar, Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Aku cepat berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Hal yang pertama yang saudara buat, kalau engkau ngalami yang seperti ini, minta ampun di hadapan Tuhan. Apapun. Seringkali ketidakdayaan kita di hadapan Tuhan, seringkali ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, seringkali keraguan kita, kebimbangan kita, kedagingan kita seringkali menonjol di hadapan diri kita. Minta ampun di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku seringkali tidak melakukan seperti apa yang Kau mau, akui kelemahan kita di hadapan Tuhan.
Jangan merasa diri kita itu benar kuat di dalam Tuhan. No, saudara, siapa kita? Kita seringkali lemah di hadapan Tuhan, gak berdaya. Tetapi percayalah, ketika engkau menyerahkan semua ketidakmampuan kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan bertindak menolong segenap hidup kita. Dia yang akan mengambil alih kita. Tapi seringkali kita pakai kekuatan kita, sehingga Tuhan tidak bisa melakukan dengan kuasanya. Karena apa? Pikiran kita, kemampuan kita seringkali menguasai dalam diri. Aku masih bisa, aku masih mampu. Jangan sampai kita dikuasai dengan setiap keadaannya seperti ini. Hari-hari ini 3 hal yang Tuhan mau: percaya, berserah, dan tenang di dalam Tuhan. Ada yang keempat yang harus ada dalam hidup kita ini. Jangan lupa, saudara, baca firman Tuhan. Mau gak mau, saudara, firman inilah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman inilah yang menjadi rema. Firman inilah menjadi pelita dalam setiap hidup kita. Firman inilah menjadi fokus hidup kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terus bersandar dengan kekuatan dan pengertian kita. Tapi firman inilah menjadi sebuah arahan dalam hidup kita ini. Baca firman. Kalau kita nggak bisa baca firman dalam hidup kita, percayalah, saudara nggak akan bisa kuat di dalam Tuhan. Nggak bisa. Punyai saat teduh di dalam Tuhan penting, saudara. Hari-hari ini, ayo bangun pengenalan kita akan Tuhan. Yang terakhir apa? Jangan lupa doa di dalam Tuhan. Dan 6 poin ada dalam hidup kita ini. Ini yang harus ada dalam hidup kita ini. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Singkat cerita, kali kemarin, seberapa sih kita mengenal Tuhan dalam hidup kita ini? Kayak kemarin saya sampaikan, ada 3 hal orang mengenal Tuhan. Yang pertama, ginostos dalam bahasa Yunani. Yang kedua, oidah. Yang ketiga, ginosko. Apa sih 3 hal? Kalau ginostos itu pengenalan akan Tuhan berdasarkan sebuah data. Ngerti, aku kenal Tuhan, aku ngerti Tuhan, aku percaya Tuhan. Sampai pada situ, ginostos. Kalau ginosko itu seperti apa? Rasul Paulus. Apa sih ginosko? Pengenalan Tuhan berdasarkan sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman Tuhan. Kalau Tuhan, kita mengenal Tuhan, Tuhan pun mengenal kita. Hidup kekristenan kita ini bukan kita hanya sampai dengan batas percaya. Saya mau katakan, enggak, saudara. Kekristenan kita bukan cuma hanya mengenal. Enggak, saudara. Kalau saudara kekristenan hanya cuma mengenal Yesus, jangan sampaikan Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan, banyak orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Kalau kekristenan kita hanya cuma mengenal, tapi Tuhan gak kenal kita, repot, saudara. Banyak orang mengaku kenal Yesus, tapi hidup gak di dalam Yesus. Banyak orang mengaku percaya, tapi gak pernah mengimani setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mengaku mengenal Yesus secara pribadi, mengasihilah Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita. Kasihilah. Kalau kasih itu belum ada dalam hidup kita ini, sebuah pertanyaan buat hidup kita, apakah kita mengenal Dia? Inilah yang menjadi renungan kita hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku aku mengenal,
aku mengenal Yesus. Jangan sampai itu terjadi ketika waktu di mana Tuhan akan datang kedua kalinya, kita percaya, wah, aku mengenal Yesus. Tapi pada saat pengangkatan, kita ditinggal, saudara. Karena Yesus gak mengenal kita. Ayo, mulai hari ini, benar-benar saudara dan saya, kalau firman ini disampaikan, saya percaya firman ini berbicara buat hidup saya secara pribadi. Bukan kepada saudara. Pertama kali ini berbicara buat hidup saya. Kenapa? Karena firman ini Tuhan sampaikan otomatis. Tuhan mau bicara apa dalam hidup saya. Tapi kalau malam hari ini, saya percaya ada firman yang disampaikan, ada kuasa Tuhan ada dalam sidang hidup kita. Apapun yang saudara alami saat ini. Kalau hari-hari ini saudara mengalami sebuah ketakutan, kalau hari-hari ini saudara mengenai kecemasan, kebimbang, apapun masalah saudara, Tuhan katakan, percayalah, aku Tuhanmu yang akan menolong engkau. Seberapa engkau percaya di dalam Tuhan? Kalau ada Anda, saudara, malam ini takut menghadapi penyakit saudara, hari ini kau sedang bergumul dalam penyakitmu, takut, mari datang kepada Tuhan. Jangan sampai penyakit itu menguasai hidupmu dan engkau hidup dalam sebuah ketakutan. Terus dihantui, serahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan karena penyakit itu yang membuat kita mati. Kalau belum waktunya Tuhan, percayalah, Tuhan Allah sanggup mengadakan mukjizat dalam hidupmu. Jangan kau takut dengan apa yang kau hadapi saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap hal yang mereka hadapi saat ini Tuhan, ada roh ketakutan yang menguasai hidup mereka saat ini. Hamba katakan di dalam nama Yesus, kami cabut semua yang bukan dari Tuhan. Biar mulai hari ini, kekuatan yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Ada aliran kuasa-Mu mengalir Tuhan. Mereka tidak lagi dihantui dengan ketakutan demi ketakutan ada dalam hidup mereka Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, berikan mereka percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dalam hidup mereka. Buat mereka mulai hari ini tidak mengalami keraguan dan kebimbangan dalam menghadapi apapun. Kami menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong mereka. Yang sakit malam ini dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Bekerja di tengah-tengah mereka. Jamah yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus, biarlah setiap benih firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami seperti Rasul Paulus, pengalaman pribadi dengan Engkau. Mereka bukan mengenal Engkau, tapi mengenal secara pribadi dengan Engkau Yesus. Mengalami berjalan dengan Engkau, berjalan dengan mukjizat, berjalan dengan penuh iman, dan melihat mukjizat demi mukjizat di dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang tidak sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dan menjadi berkat di mana mereka ada Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman atas hidup mereka. Hidup mereka mulai hari ini diubahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang baru akan terjadi malam ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan